Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul aneh pulau besar Indonesia. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Hal ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Indonesia memiliki 7 kepulauan besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Yang pertama, Sumatera atau Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta Swarna Dwipa yang berarti Pulau Emas, atau Swarna Bumi yang berarti Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir atau sekitar 1567 sampai 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Barus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur barus. Ternyata kamper atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera juga terdapat kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat, dan di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan nama Gunung Talamau yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Pasaman. Kabarnya, kawasan emas di Sumatera yang terbesar terdapat di Kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan juga Pedir. Di Pulau Sumatera juga berdiri Kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar pertama di Nusantara yang memiliki pengaruh hingga ke Thailand dan Kamboja di utara hingga Maluku di timur. Kemudian Jawa, Pulau Padi. Dahulu Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani, Ptolemeus, juga menulis tentang adanya negeri emas dan negeri perak dan pulau-pulau, antara lain Pulau Labadlu yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebut di ujung barat Labadlu atau Jawa Dwipa terletak Agrire atau kota perak. Kota perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno, Salaka Negara, yang terletak di barat Pulau Jawa. Salaka dalam sejarah Sunda atau Wangsakerta disebut juga Raja Tapura. Salaka diartikan perak, sedangkan Nagara sama dengan kota, sehingga Salaka Negara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Di Pulau Jawa ini juga berdiri kerajaan besar Majapahit. Majapahit tercatat sebagai kerajaan besar di Nusantara yang berhasil menyatukan kepulauan Nusantara, meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Dalam catatan uang Taiwan, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung gagak tua. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan juga tembaga.
kemudian Kepulauan Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, kepulauan wisata. Ptolemeus menyebutkan ada 3 buah pulau dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk di dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Kepulauan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan juga Timor. Daerah Kepulauan Sunda Kecil ini dikenal sebagai daerah wisata karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Sejak dulu telah ada yang berwisata ke daerah ini. Perjalanan RSI Markandia sekitar abad 8 dari Jawa ke Bali telah melakukan perjalanan wisata dengan membawa misi-misi keagamaan. Kemudian pada tahun 1920, wisatawan dari Eropa mulai datang ke Bali. Bali di Eropa dikenal juga sebagai The Island of God. Kini, Kepulauan Sunda Kecil ini merupakan tempat pariwisata yang terkenal di dunia. Dan Bali merupakan pulau terindah di dunia. Lombok juga merupakan salah satu tempat terindah di dunia. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur terdapat pulau yang dihuni binatang purba satu-satunya di dunia yang masih hidup, yaitu Komodo. Kemudian Kalimantan, Pulau Lumbung Energi. Dahulu, nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Warunadwipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina disebut dengan istilah Chinlipisi. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Kemudian orang-orang Melayu menyebutnya Pulau Hujung Tanah. Dan juga Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Pada zaman dahulu, pedagang asing datang ke pulau ini untuk mencari komoditas hasil alam berupa kamfer, lilin, dan sarang burung walet, melakukan barter dengan guci keramik yang bernilai tinggi dalam masyarakat Dayak. Para pendatang India maupun orang Melayu memasuki muara-muara sungai untuk mencari lahan bercocok tanam dan berhasil menemukan tambang emas dan intan di pulau ini. Kini Pulau Kalimantan merupakan salah satu lumbung sumber daya alam di Indonesia, memiliki beberapa sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sumber energi. Di antaranya adalah batu bara, minyak, gas, dan geothermal.